Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi tetap semangat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Untuk kesekian kalinya menindaklanjuti aplikasi yang ketiga. Ini adalah aplikasi yang terakhir berupa golongan herbisida pratumbuh, artinya rumput yang setelah tumbuh. Kita kondisikan herbinya ada dua, kita memakai merek dagang Benfuron 25 gram, kita dosis tinggikan guys, kita kandeli bahasa Jawanya. Kemudian pemakaian Saturn D ini tetap kita kita pakai terus. Saturn D ini kita kondisikan untuk 25 mili, Benfuronnya ini 25 gram untuk satu tangkinya. Padahal Benfuron ini anjurannya 25 gram itu biasanya untuk 2 tangki. Ini kita kondisikan satu tangki, kita kondisikan kental dan aplikasinya sedikit percikan. Nampak seperti ini. Saturn D nya ini juga disarankan percikan juga bisa. Intinya kita gabungkan dua herbisida awal pratumbuh dan purna tumbuh. Ini kita kondisikan untuk purna tumbuh, dimana menghendaki rumput setelah tumbuh baru disemprot. Ini di labelnya ada perannya, berarti ada rumput yang berupa biji yang di lahan juga bisa teratasi. Namun kita kondisikan yang herbisida yang untuk golongan rumput yang sudah tumbuh. Tidak lupa kita selingi, yaitu berbahan aktif dimeto montap kita masukkan. Kemudian ada Sipertop. Sipertop ini berfungsi untuk menghalau hama yang ada di luar, montapnya menghalau hama yang di dalam. Ini luar dalam, insya Allah bisa tercapai, bisa ditembus dengan satu sekali semprot. Nampak seperti ini. Ini kita kondisikan semprotnya nanti dengan lahan yang nampak di depan seperti macak-macak, minimal basah. Ini kita kondisikan juga nanti semprotnya tidak perlu mengabut guys, cukup percikan kita ratakan. Ini 1 hektar nanti kita agendakan untuk 10 tangki, artinya setengah hektarnya kita agendakan 5 tangki. 5 tangki ini harus merata, harus terpercik semuanya di lahan yang dengan luasan setengah hektar ini. 25 gram untuk Benfuron, 25 mili untuk Saturn yang berupa cair. Nampak kita ini kondisi basah, kita aplikasi hari ini, besok kita agendakan untuk pengairan penuh. Ini kita kondisikan minimal basah biar racun sistemik ini bekerja sistemik selektif, artinya bisa memilih meskipun aplikasinya percikan, nanti bisa membedakan antara akar padi dan akar rumputnya. Ini terlihat ada 1-2 yang berwarna kekuningan, daunnya puter, itu adalah penyebabnya hama, diantaranya hama golongan penggerek batang. Jajal sih, dijajal tuh nek nih, dinyalakan percikannya kayak apa. Untuk herbi yang tergolong selektif, kurang kasar, kurang kasar, los terus ki kelembutan wih, lembut wih, ngiri terus ya wis hop. Nah seperti ini guys, ini terlihat kasar juga bisa memanjang karena nanti dosis kita tinggikan. Seumpama dispray berupa halus, percikannya halus, nanti akan berdampak jelek di padi, tanaman utamanya akan ada imbasnya. Maka dari itu kita percikan biar bekerja lewat air akar, meresap ke seluruh jaringan rumput dan akhirnya layu mati dengan sendirinya. Salah satu kelebihan selektif. Maka dari itu herbisida selektif dengan jumlah besar apapun
tidak akan membunuh padi tersebut, namun ada efek stres, ya. Maka dari itu jangan khawatir bila ada herbisida yang selektif, artinya memang selektif, seleksi khusus digunakan untuk tanaman padi, juga ditanamkan tanaman jagung. Sekeras-kerasnya herbi, kalau selektif biasanya masih toleran bila dibandingkan non selektif. Nampak aplikasinya seperti ini. Nah, betul, terlihat hanya percikan namun juga merata, karena perataannya juga bisa mengenai di padinya yang tadi ikut insektisidanya Montab, guys, juga ikut biar mengenai di sasarannya, yaitu daunnya, namun tidak berbahaya di padinya. Nampak seperti ini aplikasinya, kasar saja namun sudah merata. Sip, Mbah. Aplikasi golongan herbisida selektif purna tumbuh yang berbasis sistemik yang bekerja dengan air. Ini yang kita bahas, benfuron dan Saturn D cair, agar nantinya bisa maksimal hasilnya. Perlu diketahui juga untuk herbisida golongan yang lain yang selektif sistemik, pengaplikasiannya juga seperti ini, kasar, percikan, nanti akan bekerja di tanah-tanah yang basah. Besoknya kita rendam air full agar bekerja secara maksimal di akar sampai diserap batang akar, akhirnya mati dengan sendirinya. Ini menindaklanjuti dari hasil aplikasi yang ketiga. Yang keempat ini terakhir, guys, ini yang terakhir ini artinya sehebat apapun herbinya, bila tidak dukung dengan air dan tanaman sudah tinggi rumputnya, yang golongan selektif pasti tidak akan nembus, hanya layu sementara, kemudian rumputnya tumbuh lagi. Ini di kejauhan sana ada tim kita yang melakukan pemupukan kompos yang kemarin, yang kita campur dengan ZA, yang kita campur dengan NPK. Setelahnya ini harus dilakukan pengaplikasian herbisida, karena bahasa Jawanya adu anget, dimana kalau tidak segera dilakukan penyemprotan herbinya ini, rumputnya yang di sela-selanya ini pasti akan subur, karena ikut makan dengan karena makan ikut pupuknya. Nampak seperti ini. Ini di tengah-tengahnya rumput-rumputnya sudah mulai tumbuh besar, guys. Nanti ikut makan di pupuk pasti juga akan tumbuh besar. Ini dikarenakan yang terakhir, maka dari itu kita kandeli, kita buat tebal, nanti biar mandi, guys, bahasa Jawanya, karena kebanyakan kita sudah memakai herbi beberapa kali, pasti ada unsur kekebalan di rumput juga. Ini nanti setelah insya Allah tanggal 1 kita agendakan, tenaga sudah siap, rumput sudah mulai layu, juga memudahkan pencabutannya untuk pematunannya. Nampak seperti ini, gak usah khawatir masalah sistemik dan selektif, tidak bahaya di padi meskipun dosis tinggi. Maka dari itu kita percikkan seperti ini biar bekerja dengan air, menghindari kontak sekecil apapun dengan daunnya. Nampak seperti ini. Ini nanti pas dimakan rumputnya sedikit dewasa, kemudian kita cabut akan mudah karena sudah terracuni dengan herbisida benfuron dan Saturn D cair yang kita aplikasikan saat ini. Ini besok kita kondisikan
minimal basah dulu guys, basah seperti ini. Setelah 24 jam nanti kita akan agendakan, diusahakan 2 hari penuh setelah aplikasi herbisida ini yang berbasis sistemik selektif bekerja dengan air. Kurang lebih gitu guys. Ini sekedar motivasi juga referensi bagi penanganan rumput. Maksimal 20 hari, maksimal 22 hari rumput harus sudah teraplikasi herbisida purna tumbuh, karena di atas itu pasti terlihat awalnya menguning layu, akhirnya nanti tumbuh lagi. Maka dari itu ini aplikasi yang terakhir, mau gak mau nanti kita akan tindak lanjuti pewatunan pencabutan manual, artinya hanya sekedar mencabut di beberapa titik saja yang tidak terkena imbas herbisida pratumbuh kemarin. Kita aplikasi yang terakhir ini nantinya kita susul, kita sambung dengan pencabutan atau pewatunan manual. Nampak seperti ini satu tangki separuh belum ada guys, sudah dapat 2 petak, artinya memang tidak perlu terkena daun merata, hanya percikannya saja. Kurang lebih gitu guys. Terima kasih telah menyimak, telah menonton.